Pemirsa, Edi Mulyadi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian. Namun kuasa hukum Edi keberatan kliennya ditahan karena menilai ada kesalahan prosedur. Edi Mulyadi ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri Senin kemarin. Edi ditahan selama 20 hari dengan status tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan sara dan penyebaran berita bohong atau hoax. Tim penyidik telah memeriksa 55 orang terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Edi dikenakan pasal berlapis dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Sementara kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, keberatan atas penahanan kliennya. Menurut Herman, Edi ditahan padahal belum ada pengambilan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Kuasa hukum Edi menilai proses penahanan tidak sesuai dengan KUHP karena penahanan harus didahului dengan BAP sebagai tersangka. Sementara menurutnya, sepanjang pemeriksaan kemarin, Edi berstatus sebagai saksi. Edi Mulyadi terseret masalah hukum gara-gara pernyataannya tentang ibu kota negara baru menyinggung warga Kalimantan. Akibatnya gelombang kecaman dan protes mengalir diikuti dengan belasan laporan ke polisi. Kuasa hukum Edi Mulyadi keberatan atas penahanan kliennya dan sedang memikirkan langkah hukum berikutnya. Apa alasan keberatannya dan mengapa melawan? Padahal sebelum diperiksa katanya siap ditahan. Kita sudah terhubung dengan Herman Kadir, kuasa hukum Edi Mulyadi. Selamat sore, Pak Herman. Selamat sore. Selamat sore, Pak Herman. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, Pak Herman, kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan terkait sederet alasan subjektif dan objektif penahanan Edi Mulyadi berikut ini. Saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Iya, kita sudah dengarkan bersama keterangan dari Brigjen Ahmad Ramadan terkait penahanan Edi Mulyadi. Saya ingin ke Pak Herman. Pak Herman, sebenarnya apa saja menjadi poin keberatan Anda atas penahanan terhadap Edi Mulyadi? Ya, keberatan kita itu sebenarnya harus dilakukan proses BAP dulu sebagai tersangkanya gitu loh. Kenapa? Setelah proses BAP itu kan akan ketahuan. Ya, biar bisa dikatakan jadikan tersangka atau saksi lagi kan gitu. Jadi BAP itu sangat menentukan sekali seseorang ini, dan kebiasaan di dalam
proses penyidikan yang saya alami selama saya ada proses dulu BAP. Kemarin saya udah minta supaya di BAP itu hari Selasa aja, hari ini jam 8 saya minta seperti itu. Supaya setelah di BAP itu nanti sore jam 5 sore kan bisa melakukan penahanan. Jadi tidak harus ujuk-ujuk hari ini juga gitu loh. Tapi kemarin BAP sudah dilakukan, Pak Herman. Sebagai saksi, BAP tersangka nggak jadi, nggak bisa dilakukan karena terbentur hari libur kan gitu. Jadi itu, jadi setelah BAP sebagai tersangka itu barulah keluar surat penahanan. Itu etikanya gitu loh, dan sesuai dengan kuhapnya seperti itu gitu. Itu kebiasaan yang dilakukan pihak kepolisian seperti itu. Gak usah gerada gerudu lah dalam menegakkan hukum, kan bahaya sekali. Oke, tapi baik, Pak Herman. Tapi kemarin polisi juga mengatakan bahwa gelar perkara juga sudah dilakukan. Jadi pada saat bersamaan dalam satu hari itu status dari Edi Mulyadi begitu cepat dilakukan. Pak, kebiasaannya gelar perkara itu dilanjutkan dengan proses pemeriksaan. Itu biasanya. Itu loh. Menurut Anda, menurut Anda apa yang menjadi pertimbangan polisi sehingga melakukan prosedur ini dalam waktu sehari dan begitu cepat? Ya kalau saya memang udah ya dalam melakukan penahanan itu ya mungkin ya alasan-alasan klasik itu yang sudah takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu. Tapi kalau saya lihat Pak Edi kan nggak mungkin lah untuk lari kemana. Kita udah siap lah untuk ditahan, tapi sesuai prosedur gitu loh. Itu yang kita inginkan. Oke, kemudian terkait materi pemeriksaan kemarin, Pak, apa saja? Nah, materi pemeriksaan kemarin, Pak Edi itu diperiksa masalah YouTube channelnya. Nah, YouTube channel itu adalah produk pers. Sudah didaftarkan di Dewan Pers oleh FNN itu, melalui perusahaan FNN itu. Otomatis artinya apa? Otomatis kalau di YouTube itu yang dipersoalkan oleh pemeriksa, penyidik, artinya dia harus bawa dulu persoalan ke Dewan Pers gitu loh. Harus ada izin Dewan Pers dulu. Sudah ada kok perjanjian kerjasama Dewan Pers dengan pihak Kapolri. Di situ dijelaskan sudah ada keputusannya harus melalui Dewan Pers seorang wartawan itu kalau mau dipidanakan gitu loh, melanggar kode etik atau tidak. Nah setelah melanggar kode etik barulah dibawa ke ini gitu loh. Ada itu pun menunggu putusan Dewan Pers. Dan itu harus ada laporan dulu gitu loh. Nggak ada laporan ya nggak bisa juga gitu loh. Pak Herman, izinkan saya bertanya. Tadi Anda katakan seharusnya dibawa ke Dewan Pers terlebih dahulu karena ini adalah produk jurnalistik. Tapi memang apakah klien Anda ini memang tercatat sebagai profesi jurnalis atau produknya saja sebagai YouTube channelnya yang tercatat? Sudah tercatat sebagai produk jurnalis, sudah terdaftar 2010. Sudah ada itu gitu loh. Sudah ada, FNN itu sudah mendaftarkannya ke Dewan Pers. Sehingga ada beberapa YouTube Bang Edi Channel, YouTube Harsbena Arif, YouTube Rocky Gerung, YouTube siapa, itu sudah terdaftar gitu loh. Cuman yang saya nggak mengerti, pihak kepolisian tidak memahami bahwa itu produk pers. Dia kira itu YouTube biasa-biasa kayak YouTube saya. Bukan. Kalau YouTube saya iyalah bukan produk pers. Tapi YouTube Edi Channel itu produk pers, beda. Jadi kemarin yang diperiksa itu produk pers. Jadi kemarin yang diperiksa adalah YouTube channelnya, bukan terkait ucapan dan ujaran kebencian seperti yang dikatakan oleh polisi. Iya, YouTube-nya itu yang diperiksa. Kalau YouTube saya bilang ini produk pers. Loh saya kan dari awal sampai ada 30 pertanyaan itu, semua masalah YouTube Bang Edi Channel itu. 30 pertanyaan. Itu saya bilang ini produk pers. Sudah kami jawab di BAP itu. Nggak boleh dia menahan seorang wartawan senior kalau memang itu. Tapi pers, Pak. Terkait ada buktinya nih. Kalau mau saya lihat buktikan nanti. Baik, Pak Herman, selain mungkin YouTube channel yang diperiksa, apakah ada lagi yang lain yang diperiksa oleh penyidik? Tidak ada, itu aja YouTube channel itu.
Oke. Bahkan YouTube channel Pak Edi sebelum-sebelumnya. Nah kalau sebelum-sebelumnya itu kan siaran pers dia. Baik. Baik, Pak Herman, pasca penahanan ini yang Anda anggap cacat prosedur, apa upaya yang dilakukan? Apakah ingin melayangkan penangguhan penahanan? Seperti kami apa? lagi berdiskusi dengan pihak keluarga. Kami lagi berdiskusi dengan pihak keluarga dan teman-temannya Pak Edi yang ada di FNN itu. Intinya apa? Apakah perlu ngambil langkah hukum atau kita ikuti aja kemauan pihak penyidik ini? Itu aja. Nanti ini belum ada jawaban. Besok Rabu lah baru ada keputusan. Tapi kami Rabu itu sudah akan mengirim surat ke Dewan Pers. Kami akan kirim minta perlindungan hukum. Oke, Karena saya ada baik. fenomena terhadap orang wartawan gitu. Oke, besok kirim surat kemana? Ke Dewan Pers dalam rangka? Ya, ke Dewan Pers kami akan kirim surat. Tapi nanti Pak Edi langsung, setelah ditandatangani di Pak Edi, berarti Pak Edi langsung yang mengirim surat itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman Kadir. Kita ikuti terus nanti prosesnya seperti apa. Terima kasih Pak Herman sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.